Informasi orang dalam, otoritas Xi runtuh. Semua orang berpaling. Gelombang kritik terhadap Xi Jinping menyapu kalangan pejabat Beijing. Menurut informasi yang baru-baru ini dibocorkan oleh individu-individu yang memiliki hati nurani dalam sistem PKT, Profesor Yuan Hongbing, pakar hukum terkenal yang tinggal di Australia, telah mengungkapkan perkembangan terbaru yang beredar di lingkaran pejabat Beijing. Setelah pembersihan Jiang Yuxia, bisik-bisik di antara pejabat Beijing ini menyebar dengan cepat, menampilkan penilaian yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang Xi Jinping. Berbagai komentar tersebut secara kasar dapat dirangkum sebagai berikut. Mereka mengkritik Xi Jinping sebagai badut yang bersikeras ingin menjadi kaisar meskipun dalam keadaan telanjang bulat. Mereka mengatakan Xi Jinping adalah seseorang yang hanya berani menghunuskan pisau ke dalam. Sangat garang saat menyalahgunakan anggota keluarganya sendiri. Namun saat menghadapi musuh eksternal yang kuat, dia tidak memiliki apa-apa selain omong kosong yang tak ada habisnya dan tidak memiliki kemampuan nyata sama sekali. Sebelum perang di Selat Taiwan dimulai, Xi Jinping sudah memenggal kepala semua jenderal di militernya sendiri. Dia membantu Trump menghancurkan kekuatan tempur PLA. Yang lain mengatakan Xi Jinping menggunakan slogan menggemparkan tentang penyatuan Taiwan sebagai dalih untuk menipu rakyat Tiongkok, memberikan pembenaran rasional atas ketamakannya yang tak terpuaskan akan kekuasaan dan keinginannya untuk secara resmi naik tahta sebagai kaisar pada Kongres Partai ke-21. Xi Jinping sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Amerika Serikat secara militer demi Taiwan. Tiongkok saat ini memegang obligasi pemerintah AS senilai 2 triliun dolar. Ini adalah surat menyerah Xi Jinping yang diserahkan kepada Trump. Beberapa orang bahkan melangkah lebih jauh, mengatakan penangkapan Maduro oleh Trump membuktikan bahwa Trump memiliki gaya seorang pahlawan. Ketika dia mengatakan akan bertindak, dia bertindak tegas. Sementara itu, melalui diplomat prajurit serigalanya, Xi Jinping mengancam akan memenggal kepala kotor Sanae Takaichi dan mengubah seluruh kepulauan Jepang menjadi medan perang. Namun di luar gertakan verbal yang menggelegar, tidak ada tindakan nyata sama sekali yang membuat Jepang gentar. Sebaliknya, kepala Sanae Takaichi tetap kokoh di bahunya. Reputasinya melonjak dan dia telah memenangkan dukungan dari mayoritas besar rakyat Jepang. Di antara bisikan pejabat Beijing, beberapa bahkan dengan berani berspekulasi bahwa Xi Jinping telah lama menderita impotensi karena alkoholisme kronis dan hanya bisa memperlakukan kekuasaan seperti kecantikan yang sangat indah. Oleh karena itu, dia berpegang teguh pada kekuasaan seolah-olah itu adalah nyawanya sendiri. Mengaum seperti singa betina dari Hedong di dalam negeri untuk membela otoritasnya, namun ragu-ragu dan penakut di luar negeri, penuh dengan niat nafsu tetapi kurang keberanian, tidak berani menghadapi Trump secara langsung, hanya berharap untuk memenangkan hati Trump dan melunakkan sikap Amerika terhadap Taiwan. Yang lain mengatakan Xi Jinping telah mengubah PLA menjadi sesuatu yang mirip dengan pasukan sirkus. Pesawat tempur dan kapal perang Xi Jinping yang mengelilingi Taiwan dikombinasikan dengan serangan verbal telah mengubah latihan militer pengepungan menjadi pertunjukan sirkus gratis untuk hiburan rakyat Taiwan sambil minum teh. Penilaian seperti di atas yang memfitnah Xi Jinping sekarang mengalir dari segala arah, berwarna-warni, memukau, dan bervariasi dalam ekspresi. Yuan Hongbing menawarkan analisis dan penilaian konklusif atas fenomena ini di kalangan pejabat Beijing. Seperti yang diketahui semua orang, puluhan juta pejabat PKT di semua tingkatan dan kategori membentuk fondasi pemerintahan dari tirani PKT. Bisikan pejabat Beijing berfungsi sebagai mikroskop untuk mengamati psikologi pejabat PKT. Isi dari bisikan-bisikan tersebut di atas dengan jelas menunjukkan bahwa saat ini mentalitas pejabat PKT sedang bergolak seperti laut yang dilanda badai dan persepsi bahwa Xi Jinping adalah macan kertas yang menggertak di luar tetapi lemah di dalam. Akhirnya, mereka menyadari bahwa idola politik yang setiap hari harus mereka beri sujud 3 kali dan berlutut 9 kali untuk menyatakan loyalitas mutlak, ternyata benar-benar tidak lebih dari seorang pengecut berhati ayam yang hanya berani melontarkan meriam verbal keluar. Jika demikian halnya, mengapa mereka harus repot-repot menawarkan kesetiaan kepadanya, bahkan secara verbal sekalipun? Pejabat PKT secara keseluruhan adalah sekelompok orang yang telah dipaksa melakukan perilaku menghamba. Namun tikus pun memiliki gigi yang tajam. Begitu mereka memastikan bahwa Xi Jinping pada dasarnya hanyalah penipu politik yang berhati ayam. Saat mereka menunjukkan gigi dan secara kolektif berbalik melawan serta melahap Xi Jinping akan menjadi peristiwa yang sangat mungkin terjadi.